Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 dan ada pemateri saya Bahir dan juga ada anggota Kak Asri Marajanesi. Materi kami pada malam hari ini yaitu demokrasi yang akan disampaikan oleh Bahir. Kepada pemateri dipersilakan. Definisi demokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik. 2. Prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik. 1. Pembagian kekuasaan atau kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pembagian kekuasaan adalah prinsip yang digunakan dalam sistem pemerintahan untuk membagi kekuasaan negara ke dalam beberapa cabang yang terpisah dan independen. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik. 2. Pemerintahan konstitusional. Pemerintahan konstitusional. Pemerintahan konstitusional adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. 3. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya mengacu pada sistem multipartai yang efektif dalam sebuah negara. Dalam sistem ini terdapat lebih dari satu partai politik yang beroperasi secara bebas dan efektif dan aktif dalam menjalankan fungsi-fungsi politik mereka. 4. Pers yang bebas. Pers yang bebas adalah kondisi di mana media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan platform digital dalam beroperasi tanpa tekanan campur tangan. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah upaya untuk melindungi hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi, intervensi, atau penindasan dari pihak manapun, termasuk pemerintah, institusi, atau individu lainnya. 6. Pengawasan terhadap administrasi negara. Pengawasan terhadap administrasi negara adalah proses yang dilakukan oleh berbagai lembaga, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, untuk memastikan bahwa kegiatan dan kebijakan pemerintah dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan hukum serta prinsip-prinsip demokratis. 7. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Peradilan yang bebas dan tidak memihak merujuk pada sistem peradilan yang independen dan adil, di mana keputusan-keputusan hukum diambil secara objektif berdasarkan bukti dan hukum, tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah, kelompok kepentingan, atau individu tertentu. 8. Pemerintahan yang diskusi. Pemerintahan yang diskusi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan dilakukan melalui proses diskusi terbuka
dan partisipatif. Dalam sistem ini, berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga legislatif, masyarakat sipil, dan sektor swasta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi dan perumusan kebijakan. 9. Pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum yang bebas adalah proses pemilihan di mana warga negara memiliki kebebasan penuh untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan tanpa adanya tekanan atau intervensi yang tidak sah dari pihak manapun. 10. Pemerintahan berdasarkan hukum. Pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa semua individu termasuk pemerintah dan pimpinannya harus tunduk pada hukum yang sama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, di mana pada materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama prinsip demokrasi sebagai sistem politik, dan yang kedua adalah prinsip demokrasi, prinsip non demokrasi atau kediktatoran. Di mana prinsip non demokrasi ini dibagi menjadi yang pertama pemutusan kekuasaan, di mana kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijadikan oleh menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh suatu lembaga. Yang kedua adalah pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Pemerintahan yang tidak berdasarkan konstitusional adalah suatu di mana kekuasaan pemerintahan tidak terkait atau tidak terbatas oleh prinsip-prinsip atau kekuatan yang diatur dalam konstitusi negara. Yang ketiga adalah pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Yang dimaksud dengan pembentukan pemerintahan tanpa melalui musyawarah tetapi melalui penunjukan atau kekuasaan tunggal seperti penunjukan langsung oleh seorang pemimpin atau pihak otoriter. Yang ketiga adalah pemilihan umum yang tidak demokratis, di mana pemilihan umum yang tidak demokratis adalah proses pemilihan di mana prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kebebasan, keadilan, dan akuntabilitas tidak dihormati atau diabaikan. Yang keempat adalah manajemen dan kepemimpinan yang tertutup. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup merujuk pada gaya kepemimpinan di mana keputusan dan pengelolaan organisasi dilakukan secara otoriter atau otoritatif tanpa melibatkan partisipasi atau keterlibatan yang signifikan dari anggota organisasi. Yang kelima adalah tidak ada atau dibatasinya kebebasan berpendapat atau berbicara. Yang dimaksud dengan tidak adanya atau pembatasan kebebasan pendapat, berbicara, dan kebebasan pers adalah situasi di mana individu atau kelompok dilarang atau terhalang untuk menyuarakan pendapat, berbicara, atau mengekspresikan pandangan mereka secara bebas atau terbuka. Yang keenam, tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak dilindungi dari penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka yang dilakukan secara universal sebagai manusia. Berikutnya adalah jenis-jenis demokrasi, di mana jenis-jenis demokrasi terdiri dari demokrasi representatif atau demokrasi atau warga negara memiliki wakil atau perwakilan mereka untuk duduk di badan legislatif atau pemerintahan yang bertanggung jawab atas pembuatan keputusan politik. Yang berikutnya adalah demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah keputusan politik demokrasi langsung keputusan politik adalah keputusan politik
adalah keputusan politik diambil langsung oleh warga negara melalui pemungutan suara atau partisipasi langsung lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah demokrasi konsensus, di mana demokrasi konsensus keputusan politik diambil melalui proses musyawarah dan konsensus diambil antara berbagai pihak yang terlibat. Yang berikutnya adalah demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif adalah dalam demokrasi deliberatif keputusan politik dibuat setelah diskusi dan pemikiran yang mendalam oleh warga negara atau perwakilan mereka. Yang berikutnya adalah demokrasi elektronik, di mana demokrasi elektronik atau demokrasi teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk memfasilitasi partisipasi politik seperti melalui pemungutan suara elektronik, forum online, atau platform partisipasi lainnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, itu saja materi yang dapat kami paparkan pada malam hari ini. Kami membuka sesi pertanyaan, maksimal 1 pertanyaan. Kepada forum dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 5 yang ingin memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Indonesia dapat membutuhkan pembangunan dalam demokrasi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi masih ada beberapa alasan mengapa negara ini tetap membutuhkan pembangunan dalam demokrasi. Di antaranya yang pertama itu kualitas demokrasinya, yang kedua partisipasi politik, perlindungan hak asasi manusia, dan ketahanan demokrasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, baik, itu saja jawaban dari kami. Apakah Pak Peter bisa menerimanya? Bisa. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.